pasca putusan pra peradilan Peggy Setiawan, Kompolnas sedang mempersiapkan saran dan masukan. Ya, jadi begini, ini pasca putusan pra peradilan Peggy Setiawan, Kompolnas sedang mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar terkait dengan mempersiapkan saran dan masukan itu. Saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, yang itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu seperti bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Nah, tentu itu kan perlu, gitu kan. Kalau dalam pantauan yang lalu, ketika yang bersangkutan merekam muncul ke publik, kan memang di situ disampaikan ketika itu kembali berbicara tentang almarhum, rasa kesedihannya muncul kembali kan begitu. Jadi, nah itu kita ingin bertemu. Nah, Kompolnas sendiri tentu mekanismenya tidak memanggil, kita tidak punya kewenangan untuk memanggil seseorang, tapi bagian dari pengawasan kita berkoordinasi dengan uh, Polda Jabar, Propam, ya, kita berkoordinasi, sekiranya bisa Kompolnas bertemu ya, apakah itu di Polda ataupun di Cirebon. Artinya pertemuan tetap kita dalam koordinasi dengan Polda Jabar. Pertama, agar apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip hilang, kita mau pastikan ternyata bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, kan itu perlu. Namanya kita Kompolnas berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Yang bersangkutan kan sebagai anggota Polri dan sekaligus pejabat yang pada saat ini sebagai Kapolsek, ya. Jadi kan perlu, apalagi sekaligus ayah korban dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, kan perlu harapan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi kan ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi sekaligus. Itu masih dalam kami rencanakan. Kompolnas sendiri tentu pada saat ini karena masih banyak tugas supervisi di wilayah-wilayah, kemungkinan waktunya ya mungkin minggu-minggu ketiga Juli lah, sekitar tanggal 20-an ke menjelang akhir lah, gitu kita kira. Kami masih merencanakan waktu, dan tentu sekali lagi semua rencana ini tentu kami koordinasikan dengan Polda Jabar. Oke, baik Pak. Berarti kemungkinan minggu ketiga bulan Juli ini dipastikan akan bertemu dengan Ibtu Rudiana ditemani juga dengan Polda Jabar ya Pak, terkait hal ini ya. Berarti Ya, bersama dengan Polda Jabar pertemuannya. Ya. ya. Sementara kami masih merencanakan perancangan waktunya kan kira-kira seperti itu, karena kita Kompolnas juga, saya juga baru pulang dari Kepulauan Riau, jadi masih tugas di supervisi kewilayahan. Pas Ya. kebetulan kita tanggal 17 Juli besok ada penganugerahan Kompolnas Award tahun 2024 untuk Polda, Polsek, dan Polres. Nah, ini kita lagi penilaian akhir. Jadi
cukup padat agendanya, tapi karena kepentingan kita untuk mempersiapkan sekali lagi saran dan masukan kepada penyidik Polda Jabar terkait dengan penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, maka keperluan kita sih ingin melihat Ibtu Rudiana apakah dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Yang kedua, apabila dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, tentu kita bisa meminta konfirmasi ada beberapa hal. Sehingga dengan konfirmasi itu menjadikan kita untuk bisa memberikan saran dan masukan kepada Polda Jabar. Itu. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak bilang untuk memastikan beliau dalam keadaan sehat atau tidak, kemudian ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi terkait hal ini. Apa Pak kira-kira hal-hal yang mau dikonfirmasi kepada beliau jika ada pertemuan nanti? Ya, konfirmasi terkait dengan hal-hal apapun yang beredar di publik, salah satunya terkait dengan Ibtu Rudiana, tentu kan tidak bisa sepihak. Begini, begitu, ini sudah kami catat, apa yang berkembang di publik terkait dengan Ibtu Rudiana, yang itu kami posisikan sebagai ayah korban, perlu kita minta konfirmasi yang bersangkutan agar informasi yang beredar itu tidak sepihak terkait dengan Ibtu Rudiana. Yang kedua, kaitannya dengan peristiwa 8 tahun yang lalu. Kapan Ibtu Rudiana mendapatkan kabar adanya peristiwa yang itu menyebabkan meninggal dunia anaknya, itu apa yang dirasakan dan dilakukan pada waktu itu. Itu yang diantara yang paling penting kita konfirmasi, sehingga kaitannya dengan kasus Vina dan Eki ini, pasca putusan pra-peradilan ini kan apakah sudah terhenti begitu saja, sementara kita lihat suara-suara yang ada di publik tentu tetap keinginan menuntaskan setuntas-tuntasnya, malah ada yang spekulasi ada pelaku lain yang itu kemarin salah tangkap. Nah, kira-kira kan begitu. Ya, oke Pak. Lalu mungkin saya mau bertanya terkait Ibtu Rudiana yang banyak absen ini, apakah ada sanksi yang akan dikenakan? Karena kan beliau beberapa hari absen, sedangkan posisinya masih menjabat sebagai Kapolsek. Apakah ada sanksi terkait hal ini? Ya, itu kami mau lihat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja tidak, gitu. Karena kan kalau kita sekali lagi pada saat yang bersangkutan muncul melalui rekaman video itu kan, ketika itu membicarakan tentang almarhum Eki, muncul kesedihan yang itu sebenarnya sudah bisa tidak perlu dibicarakan lagi, karena itu bisa menimbulkan kesedihan. Nah, ini kan perlu kita lihat. Ini sangat penting. Itu juga memastikan kalau dalam kondisi baik-baik saja dan sehat-sehat saja, Kompolnas bisa minta konfirmasi terkait dengan hal-hal yang sangat penting di dalam kepentingan Kompolnas mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar dalam rangka menuntaskan kasus Vina dan Eki ini, pembunuhan Vina dan Eki ini pasca putusan pra-peradilan. Itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.